Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saya undang jemaat untuk bersaat teduh. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita bernyanyi dari nyanyian NKI nomor 181, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Salibnya Tuhanku, ku telah bertobat kepadamu. Di sana ku angkat dosaku, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Salib di Golgota, pujilah Dia. Roh Tuhanlah jadi kuatku, akan membuang dosaku. Sekarang ku turut perintahmu, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa, tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kembali kita memuji Tuhan dengan nyanyian lagu dari NKI nomor 234, NKI nomor 234, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Baca responsia kita pada minggu ini terambil dari Mazmur 86, Mazmur 86, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan membacanya secara bersaut-sautan. Doa minta pertolongan, doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Bersama-sama pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Amin. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Marilah bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Kita terlebih dahulu bernyanyi dari NKI nomor 286, NKI nomor 286, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama, baik yang beribadah dalam gedung gereja, maupun saudara-saudara kami yang sedang beribadah di rumah. Tuhan, kami mengangkat hati dan iman kami, datang berseru kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, kuasa dan perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Setiap kami boleh di dalam keadaan sehat dan baik, setiap kami boleh mendapatkan kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami menyatukan hati dan iman kami di dalam doa syafaat kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk keamanan dan kesehatan dunia ini. Bangsa-bangsa di seluruh muka bumi, terutama Tuhan di beberapa negara sedang terjadi ketegangan. Kami berdoa kiranya Engkau melembutkan hati setiap mereka,
supaya apapun persoalan yang sedang dihadapi, bangsa-bangsa boleh berada di dalam damai sejahtera, sehingga kami pun boleh menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Kiranya melalui pembicaraan-pembicaraan boleh menemukan titik temu untuk kebaikan semua orang. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk kesehatan dunia ini. Setiap bangsa, setiap negara yang masih terus bergumul untuk memutuskan rantai pandemi COVID-19. Tuhan, kami bersyukur ada negara-negara yang sudah mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Ada beberapa bagian negara yang masih terus bergumul dengan kesulitan akan penyakit ini. Tuhan, kami berdoa, mohon akan kemurahan dan kuasa Tuhan. Mohon akan pertolongan Tuhan, supaya melalui kasih dan kemurahan Tuhan, mereka pun boleh mendapatkan kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan presiden, wakil presiden dan semua menteri, dan juga semua aparat negara dari pusat sampai ke seluruh daerah. Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan hati yang takut akan Tuhan. Kiranya Engkau mengaruniakan hikmat dan kuasa Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan tugasnya, mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan di dalam segala permasalahan yang sedang kami alami. Baik itu di dalam menghadapi pandemi ini maupun di dalam persoalan ekonomi yang terus merosot dan mengalami kesulitan. Demikian pula di dalam hal politik, kebudayaan dan sebagainya ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, mohon kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, supaya setiap persoalan yang sedang terjadi boleh mendapatkan pertolongan dan jalan keluar daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap dokter dan perawat, untuk mereka yang sedang bekerja melayani setiap pasien di dalam sakit penyakit ini ya Tuhan. Kiranya kuasa dan pertolongan Tuhan, kekuatan dan hikmat Tuhan menyertai mereka. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, untuk rakyat kami yang pada masa-masa ini telah memasuki era yang baru, new normal. Kami sudah boleh beraktivitas seperti biasa, tetapi kami perlu menjaga protokol kesehatan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap masyarakat yang ada. Kami mohon kiranya Engkau menolong kami supaya setiap orang boleh disiplin, sehingga tidak lagi terus-menerus terjadi penularan, tetapi semakin hari semakin menurun angka mereka yang sakit. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua gereja yang sudah melakukan ibadah di gereja maupun mereka yang sedang di dalam persiapan ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami di dalam masa yang seperti ini. Kami diberikan hikmat dan kuasa daripada Tuhan. Kami boleh tetap beribadah, melayani Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Metodis Bandung Barat, maupun pos kami yang ada di Padalarang, pos kami yang ada di Sendawar, Kalimantan, yang ada di Balikpapan, Kalimantan ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap hamba Tuhan, setiap majelis, setiap pengurus yang ada. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Karuniakanlah kepada kami hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Berikanlah kami kesatuan hati. Jikalau ada persoalan dan kesulitan dan tantangan yang kami hadapi, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan dan jalan keluar, supaya kami boleh memenangkan banyak jiwa untuk diselamatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Gereja Metodis
di Indonesia, baik yang ada di wilayah 1 maupun wilayah 2, para bishop kami, para DS kami, para pendeta yang melayani, semua hamba Tuhan yang melayani. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkau memakai kami dengan sangat luar biasa untuk melayani di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk membangkitkan kerohanian dan membimbing banyak orang untuk bertumbuh di dalam iman mereka. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk jemaat kami yang berulang tahun. Hamba-Mu berdoa mengucap syukur untuk Bapak Ferry Kumala. Kami berdoa bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami mohon kiranya Engkau memberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik. Kiranya Engkau berkati istri, anak-anak, menantu dan cucunya. Supaya setiap keluarga mereka boleh dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan sukacita senantiasa daripada Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Cipeng yang sakit pada lututnya selama beberapa bulan ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau melawat dia, kiranya Engkau menjamah lututnya yang sakit, tubuhnya yang sakit. Kiranya Engkau memberikan pertolongan dan kesembuhan kepadanya. Supaya dengan tubuh yang sehat, ia boleh beribadah dan melayani Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami mengucap syukur untuk Ibu Reli Tobing yang berulang tahun ya Tuhan. Kami menyerahkan saudara kami ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik, sukacita dan senantiasa sukacita di dalam hati dan kehidupannya. Berkatilah ya Tuhan bersama suami Bapak Panggabean. Mereka boleh menikmati damai sejahtera Tuhan di dalam rumah tangganya. Kami berdoa untuk usahanya, tokonya yang ada di rumah. Segala pekerjaan dan usaha yang mereka kerjakan boleh diberkati oleh Tuhan. Segala rencana dan keinginan hati mereka, harapan mereka yang digantungkan kepada Tuhan, kami percaya tidak akan sia-sia. Kami mohon kiranya Engkau berbelas kasihan dan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi hamba-Mu mengangkat tangan kepada Tuhan. Hamba-Mu mengajak setiap jemaat kami, setiap saudara yang sedang mendengarkan ibadah ini, mengikuti ibadah ini. Setiap saudara yang sedang berdoa kepada Tuhan, baik di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Mereka yang berseru memanggil nama Tuhan pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau membukakan telinga-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau membukakan hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang bergumul di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Kami berdoa bagi mereka yang di dalam pergumulan rumah tangganya. Apapun yang sedang mereka hadapi, kiranya Engkau mendengarkan doa kami Bapa. Biarlah mereka boleh merasakan akan pertolongan dan berkat dan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Jikalau ada di antara mereka ya Tuhan yang sudah menjadi sangat putus asa dengan keadaan yang dihadapinya, hamba-Mu berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus membalut luka hati mereka, membangkitkan semangat dan pengharapan iman yang daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin mengucap syukur untuk Ibu Viola yang sudah diterima untuk kuliah S2 di Maranatha. Berkatilah anakmu ini Tuhan. Berikanlah kemampuan, berikanlah hikmat. Tuhan menolong juga biar seluruh keluarga boleh menopang. Ia boleh kuliah dan lulus pada waktunya. Sehingga apa yang diperoleh boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang akan menyempurnakannya. Dan Tuhan yang maha baik, Tuhan juga akan mengabulkannya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang penuh kuasa. Kami menaikkan doa ini. Amin.
Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Saya mengundang petugas persembahan untuk maju ke depan. Pembacaan ayat persembahan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. There within my heart a melody, Jesus whispers sweet and low, fear not, I am with thee, peace be still, in all of thy ebbs and flow. Jesus, 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 sweetest name I know, fill my every longing, keep me singing as I go. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan nyanyian lagu dari NKI nomor 169, bait yang pertama sampai bait yang kedua, untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adi Gunawan. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang permai, siapa yang berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Amin. Mari kita berdoa. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, oleh karena kami telah siap untuk menerima dan melakukan sabda-Mu. Jikalau ada kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu kami, maka di dalam nama Yesus Kristus kami mengusir segala kuasa kegelapan. Biarlah Tuhan Allah sendiri yang berbicara kepada kami. Demikian pula Tuhan, kami mempersembahkan hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Kiranya Engkau menguduskan dan melayakkan dia dan mengaruniakan kemampuan dan kuasa Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema teladan doa Abraham.
Mari kita membuka kitab Kejadian pasal 18. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 32, demikian firman Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya 50 orang dari sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita baca di dalam perikop ini adalah catatan. Ketika Tuhan memberitahukan kepada Abraham bahwa ia akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, oleh karena begitu besar dosa mereka, maka kemudian Abraham menaikkan doa-doa syafaat kepada Allah. Ia bermohon supaya Tuhan berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Nah, saudara-saudara, apa kesan saudara membaca bagian Alkitab ini? Saudara, kita baca tadi, maka kita mendapatkan bahwa Abraham sangat tekun. Ia tekun di dalam doa pergumulan itu di hadapan Tuhan. Abraham setia berdoa, memohon, berdoa syafaat demi orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, kita juga melihat bahwa hal yang lain adalah Abraham begitu akrab dengan Tuhan. Ia bercakap-cakap seperti seorang sahabat dengan Allah. Saudara-saudara, memang Abraham di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23 dikatakan bahwa Abraham disebut sebagai sahabat Allah.
Bukan hanya bapa orang beriman, tetapi juga sahabat Allah. Saudara-saudara, kita juga mempunyai kesan bahwa Abraham adalah orang yang tidak egois. Tidak mementingkan kebaikan diri sendiri. Aku ada di sini, di kotaku aman. Kalau Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosa mereka, ya sudahlah, pantas itu. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Pada saat ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dari perikop ini. Yang pertama, bahwa motivasi doa Abraham adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama kita perlu meneladani Abraham adalah kita harus berdoa dengan satu tujuan, satu motivasi yang benar, yaitu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau kita bertanya, apa sebenarnya yang mendorong Abraham sehingga ia begitu tekun berdoa? Kenapa Abraham begitu tekun berdoa di hadapan Tuhan? Terus menerus dia bergumul sampai kepada titik yang terakhir ketika Tuhan meninggalkan dia, baru dia berhenti berdoa. Saudara-saudara, apalagi kalau kita melihat dalam bagian ini, Abraham tidak sedang berdoa untuk dirinya sendiri. Abraham sedang berdoa untuk orang lain di dalam doa syafaatnya. Kalau kita bertanya juga, apakah karena Lot, saudaranya, yaitu anak daripada saudaranya atau keponakannya ada di dalam kota itu? Saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 5, pasal 13, pasal 19. Kita dapat mengetahui bahwa Abraham membawa ponakannya Lot ketika dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke negeri yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Lot ikut serta. Lalu Tuhan memberkati Abraham dan Lot. Di mana Alkitab mengatakan di dalam pasal yang ke-13 bahwa ternyata ternak-ternak mereka itu berkembang biak begitu hebat sampai penuh. Lalu terjadilah sedikit perselisihan di antara pegawai-pegawai ini. Maka kemudian Lot diberi pilihan oleh Abraham. Silakan kamu pilih supaya kita pisah dan jangan terus pegawai kita bertengkar. Lalu kemudian Lot memilih Sodom dan Gomora karena dia lihat di situ ada mata air yang sangat subur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Abraham begitu tekun? Apa yang mendorong dia dan menggerakkan dia untuk terus berdoa? Bukan untuk diri sendiri. Apakah itu hanya untuk saudaranya yang ada di sana? Saudara-saudara, memang betul keponakannya yang bernama Lot bersama istrinya dan 2 orang anak perempuan mereka tinggal di Sodom. Namun sebenarnya bukan hal ini yang menjadi motivasi daripada doa Abraham. Di dalam pasal 18 yang kita baca tadi, ayat 23 sampai 25. Abraham berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, apakah Engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Jauhlah kiranya daripadamu berbuat demikian. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Saudara-saudara, yang menjadi beban dan pergumulan Abraham yang mendorong dia untuk terus berdoa bukan karena kepentingan dirinya, bukan juga kepentingan Lot semata-mata yang ada bersama keluarganya di kota Sodom. Tetapi Abraham sedang bergumul, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau menghukum orang yang benar binasa bersama-sama dengan orang fasik. Janganlah sampai nama Tuhan yang adalah hakim yang adil dan benar itu menjadi dicerca, tidak dihargai dan dihormati sebagai hakim yang adil." Artinya saudara-saudara bahwa
motivasi doa Abraham adalah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran Allah di muka bumi ini. Yang ingin diraih atau diminta di dalam doa Abraham itu adalah supaya kebenaran dan keadilan Allah ditegakkan di tengah-tengah dunia ini. Orang fasik patut dibinasakan, tetapi orang benar boleh mendapatkan keluputan. Saudara-saudara, motivasi doa Abraham adalah mempertahankan dan menegakkan kehormatan dan kemuliaan nama Allah. Nah, saudara-saudara, hal yang pertama yang perlu kita pelajari menjadi teladan dalam doa kita. Suatu pertanyaan yang sangat penting, apa yang menjadi motivasi kita di dalam doa? Apakah untuk kepentingan kita? Apakah fokusnya pada diri kita, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, kebaikan kita, kesehatan kita, kesenangan kita, kehormatan kita? Ataukah kita fokus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan? Saudara-saudara, contoh yang paling sederhana adalah kalau saudara berdoa, Tuhan sembuhkanlah sakitku. Tuhan tolonglah, jamahlah tubuhku, berkatilah segala usaha pengobatan ini supaya aku sembuh, aku sehat. Tuhan berikanlah umur yang panjang kepadaku. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, kalau saudara sudah disembuhkan oleh Tuhan, kalau saudara sudah diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, kalau saudara sudah diberi umur panjang oleh Tuhan, lalu saudara mau apa? Ada orang yang berdoa hanya sampai kepada titik, yaitu untuk kebaikan dirinya. Saudara tidak salah. Tetapi saudara dan saya harus belajar untuk menjadi orang Kristen yang berdoa dengan motivasi yang benar. Tidak semata-mata untuk kesenangan, kebaikan, kehormatan kita. Tetapi kita ingin supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kesembuhan kita. Nama Tuhan dihormati di dalam segala berkat yang kita nikmati daripada Tuhan. Saudara harus mempunyai niat yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan, jamahlah tubuhku, berikanlah kekuatan kepadaku, berikanlah kesembuhan kepadaku, berikanlah umur panjang kepadaku ya Tuhan. Supaya apa saudara? Kalau Tuhan memberikan umur panjang, kalau Tuhan memberikan kekuatan, kalau Tuhan memberikan kesehatan kepadaku, aku akan menggunakan hidupku ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yaitu melalui apa saudara? Yaitu aku akan menjadi orang yang beriman. Aku akan menjadi orang yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Aku akan menjadi orang yang setia beribadah. Aku akan menjadi orang yang setia melayani Tuhan. Aku menjadi orang yang mau memberikan pertolongan kepada orang lain. Aku menjadi orang yang mau mempersembahkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang berdoa, Tuhan sembuhkan. Kalau saya sudah sembuh, saya mau ke gereja, saya mau melayani Tuhan. Memang betul, minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan 4, 5 mulai malas ibadah. Lama-lama mulai lupa kepada Tuhan. Waktu dan kesehatan yang Tuhan berikan hanya digunakan untuk kesenangan. Jalan-jalan keliling ke luar negeri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita belajar hal yang pertama. Doa yang benar adalah doa dengan motivasi yang benar. Yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Atau misalnya contoh yang kedua. Kalau saudara berdoa, Tuhan, berkatilah pekerjaan dan usahaku. Toko saya ini sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan sepi. Sangat minim pemasukannya. Kami sangat kekurangan, Tuhan berkatilah.
Kalau Tuhan sudah berkati dengan berkelimpahan, terus kamu mau buat apa? Oh, lalu kemudian kalau uang sudah banyak lalu hidupnya foya-foya. Saudara, Tuhan memberkati kita supaya kita menikmati hidup yang baik. Itu tidak salah, itu betul. Tetapi jangan titik di situ. Kalau saudara minta supaya engkau diberkati, pekerjaanmu, usahamu, segala jerih payahmu diberkati Tuhan dengan berkelimpahan, maka engkau mesti tulus di hadapan Tuhan. Dengan segala berkat yang aku terima daripada Tuhan, aku akan menggunakannya dengan sepenuh imanku. Bukan hanya untuk kepentinganku sendiri, tetapi harta milik yang aku terima daripada Tuhan akan kupersembahkan, akan kupergunakan untuk pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara berdoa, Tuhan, saya mau ujian ini, tolonglah Tuhan supaya hasilnya bagus, saya lulus nilainya bagus. Tolonglah Tuhan, anak saya, menantu saya sedang ujian S2, S3. Saudara berdoa supaya Tuhan kasih hasil yang baik. Terus apa? Mau apa kalau sudah dikasih hasil yang baik? Semata-mata untuk kesenangan, kepentingan, kehormatan, kebanggaanmu? Ataukah engkau mengatakan, Tuhan, saya ini orang yang beriman. Orang-orang tahu saya ke gereja, orang-orang tahu saya begitu setia berdoa. Tuhan, jangan sampai nilaiku jelek, jangan sampai saya menjadi orang yang gagal sehingga aku mempermalukan nama Tuhan. Tuhan berkatilah, tolonglah saya berhasil supaya Engkau dipuji. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3. Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3 berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, banyak orang Kristen yang mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan banyak mujizat, banyak kebaikan dari Tuhan dalam hidupnya, tetapi malas berdoa. Ada seorang pendeta yang membuat penelitian dalam hidup orang Kristen berapa menit, berapa jam dalam berdoa kepada Tuhan. Ternyata sangat minim waktu yang diberikan untuk berdoa. Itu sebabnya Yakobus mengatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lalu tipe yang kedua, atau kamu berdoa juga tetapi kamu salah berdoa. Salahnya di mana? Sebab yang kamu minta itu untuk kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Di manakah doa yang salah itu? Yaitu ketika orang berdoa memohon berkat dan kebaikan Tuhan, tetapi hanya untuk memuaskan kepentingan dirinya sendiri. Saudara, mari kita belajar dari Abraham bahwa doa yang benar itu bukanlah fokus kepada diri kita. Doa yang benar itu apapun yang kita pohonkan bukan kepentingan keluarga kita, bukan kepentingan bangsa kita, kepentingan gereja kita saja, titik. Tetapi mesti disertai dan didasari oleh motif yang benar, yaitu ujungnya aku mau mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Aku mau mempersembahkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, itulah sebabnya kita boleh mengerti ketika Yesus bergumul keras di Taman Getsemani. Saudara-saudara, ketika Yesus membayangkan dia harus menghadapi, menjalani kayu salib. Bukan hanya penderitaan fisik, bukan hanya hinaan manusia, tetapi di mana Alkitab mengatakan Allah Bapa akan memalingkan mukanya dari hadapan Yesus, tidak diperkenankan oleh Allah. Maka Yesus berkata, ya Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, tetapi melainkan kehendakmu.
Saudara tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan jikalau engkau mempunyai dasar dan motivasi yang benar di dalam doamu. Bahwa apapun jawaban Tuhan, apapun yang dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Tuhan, janganlah untuk kehormatan, kepentingan, kesenanganku pribadi, keluargaku pribadi, tetapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, sekarang yang kedua yang kita pelajari daripada doa Abraham, yaitu bahwa Abraham berdoa dengan rendah hati. Kita melihat bahwa di dalam bagian ini ayat 17 sampai 19, Abraham menyahut kepada Tuhan 2 kali, dia berkata, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini hanyalah debu dan abu. Saudara-saudara, Abraham mengatakan, Tuhan, aku telah memberanikan diri untuk berkata-kata kepadamu, sesungguhnya aku ini hanyalah debu dan abu. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita tatkala berdoa, tatkala kita datang ke hadirat Allah untuk memohon sesuatu? Kalau kita melihat di dalam komunikasi sehari-hari antara sesama manusia, ketika orang berkomunikasi, bercakap-cakap dengan lawan bicaranya, ada orang yang bersikap memerintah. Karena dia merasa dia lebih tinggi, dia lebih hebat, dia lebih terhormat, dia lebih kaya, dia lebih di atas kedudukannya. Maka dia dengan sombongnya dia memerintah orang yang ada di depan. Atau mungkin yang kedua adalah biasa saja antara orang-orang sederajat, teman, ngobrol, minta sesuatu secara biasa. Tetapi ada yang ketiga, yaitu memohon dengan penuh kerendahan. Karena dia merasa dia tidak layak. Dia memohon dengan sangat akan kemurahan dan belas kasihan orang yang dimintanya. Saudara-saudara, kadang-kadang ada orang yang di dalam doanya bersikap seperti itu. Merasa bahwa dia itu sudah berjasa, dia sudah banyak amal ibadahnya. Maka dia memohon sesuatu kepada Tuhan. Maka dengan jasa-jasa yang dia punya, Tuhan harus mendengar, Tuhan harus menurutinya. Sikap yang menuntut, sikap yang memaksa Tuhan, sikap yang memerintah Tuhan. Bahkan kadang-kadang sikap yang mengancam kepada Tuhan. Ada orang Kristen seperti itu? Ada. Tuhan, kalau Tuhan tidak menolong saya, kalau anak saya tidak lulus, kalau saya tidak berhasil di dalam jabatan ini, saya tidak mau ke gereja lagi. Kalau saya tidak disembuhkan, saya tidak mau jadi orang Kristen lagi. Wah, pakai ancaman. Saudara-saudara, Abraham mengajar kita untuk apa, saudara-saudara? Menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Siapakah Tuhan yang pencipta langit dan bumi yang maha mulia? Siapakah dirinya di hadapan Allah? Kalau kita mau melihat ke belakang, saudara-saudara, Abraham adalah orang yang telah dipilih oleh Allah dan diberikan tempat yang terhormat kepadanya. Kalau kita melihat di awal daripada teks ini, Tuhan mengatakan, apakah aku akan menyembunyikan hal yang akan kulakukan ini? Aku sembunyikan kepada Abraham. Saudara-saudara, sebelum Tuhan melaksanakan, mendatangkan hukuman kepada Sodom dan Gomora, di dalam pasal 18 ayat 1 dan seterusnya, di sana dikatakan Tuhan berkata, mana mungkin saya sembunyikan hal ini kepada Abraham. Tuhan merasa perlu bahwa Abraham itu penting. Abraham itu terhormat di mata Tuhan karena sudah dipilih oleh Allah yang akan menjadi bangsa besar. Akan dipakai untuk datangnya Sang Mesias, Juru Selamat yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Tetapi walaupun Allah telah menempatkan Abraham dengan begitu terhormatnya, namun Abraham tetap merendahkan dirinya.
Dia menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak layak berkata-kata kepada Tuhan. Apalagi menasihati Tuhan untuk melakukan sesuatu yang sepertinya pikiran dia lebih hebat daripada Tuhan. Karena itu dengan rendah hati dia berkata, sesungguhnya aku telah memberanikan diri ya Tuhan. Aku hanyalah debu dan abu. Saudara-saudara, dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus pernah mengajarkan melalui sebuah perumpamaan yang terjadi sehari-hari pada zaman itu. Tuhan Yesus katakan pada suatu kali datanglah 2 orang untuk berdoa di dalam bait suci. Yaitu adalah yang pertama orang Farisi. Orang Farisi itu adalah kaum alim ulama, kaum yang senantiasa taat beragama. Lalu orang Farisi ini datang di dalam bait suci, lalu dia dengan bangganya menatap ke langit dan mengangkat tangannya dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Oleh karena aku senantiasa beribadah, berpuasa, memberikan persepuluhanku, aku tidak mencuri, aku tidak berbuat jahat. Aku tidak sama dengan pemungut cukai ini yang berdosa." Saudara-saudara, apa yang dikatakannya itu memang betul. Dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dia memang berpuasa, dia memberikan perpuluhan. Walaupun semuanya itu mungkin hanya sekedar lahiriah atau mencari penghormatan pujian daripada manusia. Tetapi hal yang keliru adalah bahwa dia merasa layak di hadapan Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan harus memberkatinya, Tuhan harus mendengar doanya, Tuhan harus menuruti apa yang dipohonkannya. Lalu Yesus katakan, pada saat itu juga datanglah seorang pemungut cukai. Yang di hadapan orang Israel, orang Yahudi adalah orang berdosa. Di dalam perjanjian baru orang pemungut cukai itu disamakan dengan seorang pelacur. Karena apa saudara? Karena dia telah mengkhianati bangsanya sendiri. Memungut pajak dengan begitu besarnya. Lalu diserahkan kepada penjajah, yaitu pemerintah Romawi. Sehingga orang-orang Israel pada masa itu merasa bahwa orang pemungut cukai itu adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat bagi imannya, pengkhianat bagi Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, pemungut cukai itu tidak berani menatap ke atas. Pemungut cukai itu tidak berani masuk, maju ke depan bait Allah itu. Di sudut belakang itu dia menepuk dadanya dan tunduk dan menepuk dada dan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, aku orang yang berdosa. Lalu Yesus katakan apa saudara? Kedua orang ini pulang. Yang satu begitu getolnya beribadah, tetapi congkak. Merasa pantas di hadapan Tuhan. Merasa Allah harus dengar doanya, turut apa yang dia minta. Dan yang satunya betul orang yang berdosa. Tetapi dia menyadari akan ketidaklayakannya. Dia menyadari akan keberdosaannya. Dan dia mau bertobat dan dia mohon, Tuhan kasihanilah aku. Lalu Tuhan Yesus katakan, kedua orang ini pulang. Dan doa orang Farisi yang berdosa itulah yang didengar dan dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita belajar. Tidak merasa pantas dan layak. Oleh karena segala ibadah kita, segala pelayanan kita, segala persembahan kita, segala ketaatan kita dalam tanda petik. Kita merasa orang Kristen yang baik, kita merasa bahwa Allah harus mendengar doaku dan kita merasa bahwa Tuhan harus memberkati aku. Tetapi biarlah kita memeriksa diri. Dengan segala kekurangan kelemahan kita, kita mohon akan belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, orang yang semacam itulah doanya diterima oleh Allah. Amin. Nah sekarang yang ketiga saudara-saudara.
Bahwa yang ketiga, yang menarik adalah kita menemukan ada komunikasi dua arah di dalam doa Abraham. Hal yang indah dan sangat penting yang harus ada di dalam doa kita adalah bahwa doa itu harus ada komunikasi dua arah. Antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Kita melihat bahwa Abraham berbicara kepada Allah. Lalu Allah berkata-kata kepadanya. Lalu kemudian Abraham menjawab kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan membalas jawabannya kepada Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Doa harus menjadi komunikasi dua arah. Doa bukanlah hanya kita yang berbicara kepada Tuhan, tetapi juga Allah berbicara kepada kita. Doa yang benar adalah disertai dengan telinga, disertai dengan hati yang mau mendengar suara Allah. Amin. Doa yang sejati adalah doa yang mau membuka telinga. Doa yang mau membuka hatimu. Doa yang dengan tulus membuka hidupmu. Tuhan bicaralah kepada saya. Tuhan tegurlah saya. Tuhan berikanlah hikmat kepada saya. Tuhan tuntunlah saya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah aku harus melangkah ke kiri atau ke kanan? Apakah aku harus berjalan lurus? Saudara-saudara, mengapa? Oleh karena di dalam doa kita sedang berhadapan dengan Allah. Saudara dan saya di dalam doa kita bukan menghafal mantra. Lalu kemudian mantra yang diucapkan itu menghasilkan sesuatu. Bukan. Saudara dan saya di dalam doa kita sedang berhadapan dengan Allah. Allah yang maha sempurna. Allah yang maha kuasa, maha kasih, maha bijak, maha adil. Allah yang maha sempurna yang memiliki kehendak dan rencananya sendiri. Amin. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, doa bukan kita bicara sendiri kepada Tuhan. Aku maunya begini, aku minta begini, Tuhan harusnya begini kau lakukan kepadaku. Bukan. Kita sedang berhadapan dengan pribadi daripada Allah yang memiliki hikmat dan kuasa dan rencana yang paling indah bagi setiap anak-anaknya. Doa yang benar adalah bukan hanya kita memohon supaya Allah melakukan apa yang kita inginkan, tetapi lebih kepada menggumuli, mencari apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Amin. Amin. Saudara, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Doa yang benar adalah bukan hanya kita memohon supaya Allah melakukan apa yang kita inginkan, tetapi lebih kepada menggumuli, mencari apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Amin. Saudara, saya kasih contoh pergumulan saya sendiri ketika akan masuk ke sekolah teologi untuk menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. Saudara-saudara, di dalam sebuah camp remaja ketika saya kelas 1 SMA di Saat Malang, lalu ketika hari terakhir daripada camp itu, pengkhotbah pendeta mengatakan, siapakah di antara kamu yang mau mempersembahkan hidupmu menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu seumur hidupmu. Lalu saudara-saudara, kira-kira waktu itu ada sekitar 450 anak remaja. Ada beberapa mulai turun mereka berlutut dengan menangis mempersembahkan diri. Dan saya merasa Tuhan menggerakkan saya begitu hebat. Saya maju ke depan, saya berlutut, saya berdoa, saya mempersembahkan diri saya kepada Tuhan. SMA kelas 1. Lalu saya gumuli SMA kelas 2, SMA kelas 3.
Nah ketika kelas 3 sudah semakin dekat pendaftaran, saya harus mengambil keputusan. Maka beberapa hal yang saya lakukan. Saya katakan, Tuhan, hari itu saya ikut camp remaja. Khotbahnya begitu menarik, menyentuh hati. Lalu teman-temanku maju ke depan, mereka menangis berlutut mempersembahkan diri. Jangan-jangan saya hanya karena emosi. Jangan-jangan saya karena emosi, saya pikir Tuhan panggil saya persembahkan diri saya. Saudara-saudara, pagi itu ketika saya berdoa di dalam saat teduh SMA kelas 3. Heran, ketika saya bertanya seperti itu, renungan harian pada hari itu, Yeremia pasal 1 ayat 5. Saudara-saudara, di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5, di sana Tuhan berkata kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Artinya memilih engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ketika saya bingung dan saya bergumul, apakah betul Tuhan rencanamu adalah supaya aku menjadi hambamu sepenuh waktu. Tuhan mengatakan bukan emosi, bukan karena ikut-ikutan. Tapi memang sejak dalam kandungan ibumu aku telah memilih engkau, menetapkan engkau menjadi hambaku. Berganti lagi minggu, berganti lagi bulan. Saudara-saudara, sejak SMA kelas 1 saya sudah melayani Tuhan menjadi guru sekolah minggu. Lalu kemudian kelas 2 ketika pendeta, guru Injil di gereja saya melihat, oh ini bisa untuk renungan. Saya dipercayakan untuk berkhotbah renungan di kelas remaja. Yang sebenarnya bedanya cuma 1-2 tahun dengan saya. Saudara-saudara, lalu kemudian saya mengatakan, Tuhan, saya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Apakah bisa saya menjadi seorang hamba Tuhan? Lalu saudara-saudara, hal yang kedua terjadi. Hari itu ketika saya berdoa, bergumul beberapa hari sebelumnya. Dan saya katakan, Tuhan, saya banyak kelemahan. Apakah saya mampu menjadi seorang hamba Tuhan? Hari itu renungan harian adalah 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Rasul Paulus mengatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, Paulus mengatakan sesungguhnya kami ini adalah bejana-bejana tanah liat yang mudah untuk hancur, pecah. Ketika kami menghadapi penindasan, aniaya, tidak ditolak, tidak diterima dan sebagainya, kami hampir-hampir putus asa. Tetapi Paulus katakan, bejana ini kami punyai di dalam tanah liat. Betul, kami sesungguhnya lemah. Tetapi supaya ketika kami menjadi begitu kuat, kekuatan itu bukan dari diri kami, tetapi dari Tuhan. Saudara-saudara, hari itu saya mendengar Tuhan berkata-kata kepada saya. Engkau memang sangat lemah, engkau terbatas, engkau sebenarnya tidak mampu. Tetapi firman Tuhan katakan, Paulus berkata di dalam bejana tanah liat itu Allah mempercayakan Injilnya, pelayanannya. Dan kekuatan itu akan datang bukan dari bejana yang rapuh itu, tetapi daripada Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Saya masih juga bergumul. Yang pertama, Tuhan sudah bilang bukan emosi, bukan ikut-ikutan. Engkau sudah direncanakan oleh Tuhan sejak kandungan ibumu. Lalu saya mengatakan, oke Tuhan, tapi saya penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Apa saya bisa? Tuhan katakan, bukan kekuatan dan kemampuanmu, kuasa itu datang daripada Tuhan. Lalu yang ketiga, ketika saya harus dalam 1-2 hari menuliskan lamaran pendaftaran, saya katakan, Tuhan, saya enggak mau salah langkah.
Jangan-jangan saya mengira firman Tuhan ini untuk saya, khotbah itu untuk saya, panggilan itu untuk saya. Padahal itu tangkapan saya sendiri. Bukan sebenarnya seperti itu. Lalu saya bilang, Tuhan, selama ini saya dengar khotbah, saya bilang itu untuk saya. Saya baca Alkitab, saya bilang itu untuk saya. Saya baca renungan, saya bilang itu Tuhan katakan pada saya. Saya bilang, Tuhan, terakhir ini satu lagi. Kalau memang Tuhan panggil saya untuk masuk ke sekolah teologi, menjadi hamba Tuhan. Saya mohon Tuhan, ada satu orang yang ngomong langsung dengan saya. Saya sudah pernah cerita kepada jemaat yang ada di gereja. Begitu saya amin saat teduh hari itu. Kami tinggal di ruko, kampung Cina, Chinatown. Mama saya di bawah. Dek, ada om cari kamu. Famili mama saya yang jarang-jarang datang. Dia datang dan cari saya, masih pagi, mungkin jam 8. Lalu saya turun, dia langsung ngomong, sudahlah, gak usah mikirin mau masuk kedokteran, masuk farmasi, masuk sekolah teologi jadi pendeta. Sudah ya om pulang ya. Hah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada Abraham. Doa yang benar itu bukan kita bicara sendiri kepada Tuhan. Doa yang benar itu adalah komunikasi dua arah. Saudara dan saya bicara kepada Tuhan dan Tuhan bicara kepada kita. Saudara dan saya bergumul mencari pimpinan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi hidup kita. Dan disitulah kita melangkah selangkah demi selangkah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita sampai kepada bagian yang terakhir. Teladan doa daripada Abraham. Yaitu bahwa bagaimana dengan jawaban atau hasil doa Abraham. Abraham memohon Tuhan, kalau ada 50, kalau ada 45, kalau ada 40, kalau ada 30, ada 10 orang benar. Kiranya engkau tidak menghukum dan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tuhan mengatakan oke, kalau ada 10 orang benar aku akan meluputkannya. Saudara-saudara, ternyata Sodom dan Gomora tetap dihancurkan oleh Tuhan. Maka pertanyaan kita, apakah itu berarti bahwa doa Abraham itu sia-sia? Sodom dan Gomora tetap dihancurkan oleh Tuhan, dibinasakan oleh Allah. Saudara-saudara, tidak sia-sia. Mengapa? Karena Allah menjawab doa Abraham jauh lebih indah, jauh lebih adil, jauh lebih benar daripada apa yang dipikirkan dan dipohonkan oleh Abraham. Amin. Jawaban doa daripada Allah itu jauh lebih benar, jauh lebih adil, jauh lebih hebat, jauh melampaui daripada pikiran dan permohonan daripada Abraham. Adil dan benar karena apa? Orang benar tetap diselamatkan. Adil karena apa? Benar karena apa? Orang fasik tetap dibinasakan. Nah, lalu yang kedua, lebih daripada apa yang dipikirkan dan pohonkan Abraham. Mengapa? Karena tadi sudah finalnya apa saudara? Kalau ada 10 aku tidak akan menghancurkannya. Orang benar dibinasakan bersama orang fasik. Ternyata saudara-saudara hanya ada 4 orang benar. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang percaya Tuhan, orang yang ikut Tuhan. Yaitu siapa? Lot, istrinya dan 2 anak perempuan. Tetapi walaupun demikian Allah tidak membinasakan orang benar bersama orang fasik. Orang benar yang hanya 4, tidak 10 diselamatkan oleh Tuhan. Orang fasik dibinasakan, orang benar diluputkan oleh Allah. Saudara-saudara, mari kita perhatikan Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan.
Allah pencipta langit dan bumi yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, daripada yang kita pikirkan. Amin. Saudara, tidak perlu saudara khawatir ataupun memaksa atau menuntut Tuhan. Berdoalah dengan tulus di hadapan Allah dan biarkan Tuhan dengan caranya sendiri menjawab doamu. Amin. Karena jawaban Tuhan itu adalah yang luar biasa benar, baik, dan luar biasa hebatnya melampaui pikiranmu. Amin. Saudara, saya menutup khotbah ini dengan satu peristiwa yang terjadi, yaitu terjadi di Taiwan. Saudara-saudara, pada suatu hari, yaitu di akhir abad 19, Taiwan pada waktu itu kesehatannya masih rendah, pengobatan juga masih sangat sederhana. Dikatakan bahwa suatu hari seorang anak dari desa pergi ke kota. Di rumah sakit yang didirikan oleh misionari Kristen, dia datang ke rumah sakit itu dan minta obat malaria untuk ibunya yang sedang sakit parah. Saudara-saudara, lalu kemudian ketika namanya dipanggil, anak laki-laki ini cepat berdiri lalu menerima obat itu. Lalu dia cepat-cepat lari bergegas, dia ingin pulang supaya dapat menolong ibunya sesegera mungkin. Saudara-saudara, 2 jam kemudian ketika ruang obat ini akan ditutup, pegawai itu terkejut. Obat malarianya masih ada di sini. Sedangkan ada satu botol lagi yang berisi disinfektan untuk membunuh kuman di kamar operasi. Itu justru hilang. Lalu kemudian pegawai ini sadar. Ternyata yang diserahkan kepada anak itu bukan obat malaria, tetapi satu botol disinfektan, racun yang bisa membunuh ibunya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu seorang dokter yang pertama daripada orang Taiwan yang menjadi dokter yang bernama Lin Ting Tung, yang tadi memberikan obat itu, seketika itu juga dia panik. Bagaimana kalau terminum dan ibu itu mati? Lalu kemudian Dr. Lin Ting Tung ini lapor kepada kepala rumah sakit, yaitu Dr. Maxwell. Seorang misionari dari Inggris yang membuka rumah sakit itu dan mengepalai rumah sakit itu. Lalu dilaporkan, lalu kemudian Dr. Maxwell mengatakan, jam berapa obat itu diterima? Jam 3 siang. Sekarang jam berapa? Jam 5. Berarti anak ini sudah jalan 2 jam dan dia sudah hampir sampai ke rumahnya. Kita tidak mungkin mengejarnya. Yang bisa kita perbuat saat ini adalah mari kita berkumpul dan berdoa. Saudara-saudara, Dr. Maxwell mengumpulkan dokter-dokter dan perawat. Dan semua mereka itu kebanyakan belum mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Termasuk Dr. Lin Ting Tung. Lalu mereka berdoa. Lalu kemudian dikatakan bahwa Dr. Maxwell mulai berdoa dan mengatakan, Tuhan, kami sudah melakukan kesalahan yang berbahaya. Kami mohon supaya Tuhan, ibu itu tidak minum obat yang adalah racun bagi tubuhnya. Tolonglah ya Tuhan, selamatkan dia. Saudara-saudara, setelah berdoa kemudian menjelang malam, Dr. Lin Ting Tung kebetulan hari itu dinas malam. Dia gelisah. Dia berpikir, aduh kalau orang itu sampai mati bagaimana karena kecerobohan kesalahan saya. Saudara-saudara, menjelang subuh rumah sakit itu diketuk, lalu dia buka pintunya. Anak itu datang. Dr. Lin Ting Tung sangat takut. Apa yang mau disampaikan? Lalu anak ini mengatakan, dokter maaf. Ketika saya pulang bawa obat itu, saya berlari-lari ingin cepat sampai di rumah. Maka saya tersandung jatuh, obat itu pecah, tumpah di jalan. Waduh, dia lega sekali. Lalu kemudian Dr. Maxwell datang dan bertanya, jam berapa kamu jatuh dan obat itu tumpah?
Anak ini mengatakan hari menjelang gelap, sudah mulai masuk malam. Oh, berarti itulah saatnya ketika hari mulai gelap, kita sedang berdoa di sini. Saudara-saudara, Dr. Ling Ting Tung yang belum percaya Tuhan itu, kemudian hatinya dibukakan oleh Tuhan. Bahwa ternyata ketika mereka menaikkan doa dan memohon kepada Allah, pada saat itu juga Tuhan bertindak. Allah itu ada dan Allah itu berkuasa. Allah menjawab doa dengan sangat luar biasa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita senantiasa hidup di dalam doa. Karena Allah menjawab doa kita jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih sempurna dari apa yang bisa kita pikirkan dan kita pohonkan. Amin. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Hamba-Mu sudah berhenti bicara ya Tuhan. Tetapi biarlah Engkau mengurapi sabda-Mu ini dalam hati dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari NKI nomor 90 bait yang pertama sampai bait yang kedua. Jemaat dipersilakan berdiri. Jam bersembah yang sedang, yang panggil
doksologi pengurusan berkat oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Kita tunduk kepala dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara yang ada di dalam gedung gereja, saudara yang beribadah di rumah, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati saudara. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.